جعل شهر رمضان شهر التربية وشهر القرآن الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Gimana kabar Bapak Ibu semua? Ibu di bawah sehat, Bu? Alhamdulillah. Ini yang patut kita syukuri, kesehatan, wabil khusus kesempatan di mana Allah kembali pertemukan kita dengan Ramadan tahun ini 1443 Hijriah, dan berharap pertemuan ini terus berlanjut hingga akhir Ramadan insyaallah. Dan kita berharap semoga Allah pertemukan kita dengan Ramadan tahun depan 1444 Hijriah. Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tujuan puncak disyariatkannya berpuasa di siang hari Ramadan adalah agar supaya kita semua menjadi orang yang bertakwa. Allah menginginkan kita semua menjadi orang yang bertakwa, itu di banyak ayatnya, tidak hanya di ayat ini tetapi di banyak ayat di dalam Al-Qur'an selalu menginginkan kita orang-orang beriman menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa mesti harus bertakwa? Karena level takwa adalah level di mana kemudian kita akan selamat dunia akhirat. Oleh karena itu siapapun yang ingin selamat dunia akhirat maka mesti harus mengejar takwa. Oleh karena itu di dalam kesempatan Ramadan ini, mari pantaskan diri kita, cocokkan diri kita dengan karakter dan sifat orang-orang yang bertakwa. Kalaulah kemudian kita temukan sifat orang takwa ada dalam diri kita, maka kita pertahankan. Tapi kalau belum, mari kita kejar agar kemudian kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Karena sekali lagi, orang-orang bertakwalah orang-orang yang akan selamat dunia dan akhiratnya. Saya ingin menyampaikan beberapa ayat Allah dalam surah Az-Zariyat yang menggambarkan tentang karakter orang-orang bertakwa. Kata Allah, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu berada di dalam surga dan di dekat mata air. Jadi Allah telah menyiapkan tempat tinggalnya orang bertakwa itu adalah surga. Dan kita tahu surga adalah sebaik-baik tempat tinggal. Tidak ada yang lebih baik dan indah daripada surga. Surga dengan segala macam fasilitasnya. Maka kemudian oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa dikatakan pada ayat 16-nya, akhirina ma atahum rabbuhum. Silakan kalian nikmati fasilitas yang aku berikan, kata Allah. Surga hari ini tidak bisa tergambarkan dan tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Barangkali orang menghayal surga itu kayak begini, mungkin indahnya, megahnya kayak istana. Tidak. Karena sekali lagi surga tidak bisa tertangkap oleh panca indera. Itulah yang Allah katakan dalam hadis kudusinya, a'adatu li ibadis salihin ma lam aynur ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil basar.
Aku telah siapkan bagi umat-umatku, hamba-hambaku yang saleh, yang bertakwa, sesuatu yang tidak pernah bisa dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terlintas dalam jiwa manusia. Itulah surga. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu yang Allah gambarkan dalam surah Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhanmu dan menuju surga yang seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi tempat kita insya Allah Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, malam yang keberapa? Ke-12 Ramadan. Insya Allah kita akan ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka, siapa mereka? Orang-orang yang bertakwa. Kanu adalah mereka dulu pada saat hidupnya di dunia muhsinin. Mereka itu orang-orang baik. Jadi orang-orang baik ini bakal menjadi orang yang takwa, yang akan menempatkan surganya Allah. Itu asalnya dari muhsinin. Pertanyaannya, apa karakter dan sifat orang muhsinin? Allah sampaikan pada ayat berikutnya. Pertama, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Muhsinin itu adalah mereka di malam hari sedikit tidurnya. Ini karakter utamanya orang beriman, orang bertakwa. Di malam hari mereka sedikit sekali tidur. Yang diperbanyak apa? Ibadah. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah-ibadah, apakah itu kemudian tilawah, apakah itu salat tahajud, qiyamul lail dan seterusnya. Yang jelas orang yang muhsinin, yang bakalan nanti menjadi orang bertakwa, kehidupan malamnya sedikit tidurnya, sedikit istirahatnya. Coba lihat bagaimana perjalanan hidup Rasulullah. Sampai-sampai kemudian Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya tahu bahwa engkau telah dijamin ampunan dari Allah. Dosamu yang dulu, sekarang dan yang akan datang diampuni oleh Allah. Tapi begitu luar biasa solatmu. Berlama-lama dengan solatmu, berlama-lama dengan sujudmu, rukukmu. Kau solat menangis. Padahal sudah diampuni." Itulah Rasulullah, sedikit tidurnya. Apakah kita ini sedikit tidur atau sedikit-sedikit tidur? Sedikit-sedikit tidur. Mestinya harus sedikit tidur, jangan sedikit-sedikit tidur. Apalagi di bulan Ramadan ini. Mari kita perbanyak ibadah. Sebentar lagi akan ditinggalkan Ramadan. Tidak terasa kita sudah melaksanakan 11 hari Ramadan. Mari kita beribadah sampai jam 12 malam. Nanti kemudian tidur istirahat sebentar, jam 2 bangun lagi ibadah kepada Allah. Ini karakter yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, babil asharihum yastaghfirun. Orang-orang muhsini itu adalah mereka memperbanyak istighfar di waktu sahur. Waktu sahur kita jam berapa, Pak? 3:30. Kira-kira orang-orang muhsinin itu 3:30 sampai menjelang subuh, azan subuh, itu senantiasa beristighfar kepada Allah. Itu orang muhsinin. Bisa kita gunakan waktu untuk beristighfar kapanpun, dimanapun. Tapi yang paling afdal istighfar itu dilakukan di penghujung malam, kira-kira mendekati waktu subuh. Saya nggak punya dosa. Walaupun tidak punya dosa, kita harus beristighfar, karena itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat Rasulullah, manusia satu-satunya di muka bumi ini yang maksum, yang bebas dari salah dan dosa, yang dijamin ampunan oleh Allah. Tapi Nabi mengatakan apa? Innila astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi atamarrah. Sesungguhnya aku senantiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah satu hari tidak kurang dari 100 kali istighfar. Itu manusia maksum. Dan kita yakin dengan hakul yakin, istighfar yang dibaca oleh Nabi bukan sembarang istighfar, bukan hanya sekedar astagfirullah, bukan astagfirullahalazim, tapi pasti yang dibaca oleh Nabi adalah sayyidul istighfar, rajanya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu baru sekali.
Dan Nabi tidak kurang dari 100 kali membaca istighfar itu. Bapak Ibu yang insya Allah saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita perbanyak istighfar. Karena kita ini manusia. Namanya aja manusia dari kata-kata insan, nasiya yansa. Insan, lupa, tempatnya salah. Dan Allah sangat paham dan tahu akan kekurangan diri kita. Pasti ini hamba aku banyak salah, maka kemudian oleh Allah dibuatkan satu pintu namanya pintu taubat. Silakan datang kapanpun, 24 jam Allah akan menerima kedatangan kita. Bapak Ibu, kebaikan istighfar itu tidak hanya 1 2, tapi puluhan kebaikan istighfar. Salah satunya saya ingin sampaikan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Nuh, mulai dari ayat 10, 11 dan ayat 12. Apa kata Allah? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nuh menyampaikan kepada umatnya, beristighfarlah kalian, minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Allah, Bapak Ibu, senang didatangi oleh seorang hamba yang banyak dosa, yang mengakui kesalahannya dan ingin memperbaiki dirinya. Allah itu gembira. Tahu tidak bagaimana kegembiraan Allah didatangi oleh seorang hamba yang penuh dengan dosa dan salah? Dikatakan oleh Rasulullah dalam satu hadisnya di bab taubat di hadis Riyadhus Shalihin, bagaimana kegembiraan Allah kedatangan seorang hamba yang penuh dengan dosa yang ingin bertaubat kepada Allah. Kegembiraan Allah itu melebihi kegembiraan orang yang kehilangan kendaraan. Ada orang baru habis beli kendaraan, beli mobil Alphard misalnya, baru sepekan hilang. Dicari-cari, muter-muter kemana kemari, nggak ketemu, lapor polisi nggak ketemu juga. Saking capeknya kemudian dia ketiduran di sebuah pohon. Begitu dia bangun dari tidurnya, tiba-tiba mobil yang dicari sekian lama itu, berhari-hari itu, tahu-tahu ada di sampingnya. Gembira tidak? Sangat. Dan kegembiraan Allah yang didatangi oleh seorang hamba yang membawa dosa, ingin memperbaiki dirinya, melebihi kegembiraan orang tadi. 24 jam Allah siap kedatangan kita. Lalu apa kebaikan istighfar? Di ayat 11-nya Allah katakan, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan turunkan kepada kalian hujan yang lebat. Ini akibat istighfar, Pak. Kita ingat beberapa hari yang lalu, 3 hari berturut-urut hujan lebat. Mungkin tidak terasa di Bilimun, tapi tempat kami banjirnya laksana laut. Saya tinggal di Bekasi, Pondok Ungu Permai, langganan banjir. Subhanallah, luar biasa. Malam itu saya bertugas nggak terlalu jauh dari rumah, kurang lebih 2 kilo. Ya. Tetapi subhanallah membutuhkan waktu yang sangat lama. Saya habis maghrib berangkat bawa mobil. Orang kemudian saya lihat dari kejauhan pada ngumpul sambil megang motor. Ternyata mogok motor semuanya. Saya babas lewatin air itu dengan pelan, penuh dengan istighfar dan berdoa kepada Allah semoga tidak mogok mobil. Alhamdulillah nyampe ke masjid. Begitu saya sampai, adzan qomat isya. Kemudian dilaksanalah kegiatan isya dan tarawih. Kebetulan di Masjid Ar-Raudhah namanya, dilaksanakan sholat tarawih 23 rakaat. Selesainya 9:30. Begitu 9:30 saya pamit sama DKM. Begitu saya keluarkan mobil saya dari Masjid Ar-Raudhah, hanya beberapa meter, tahu kemudian kelihatan ujung mobil yang akan melewati perumahan saya. Saya nggak jadi balik. Saya balik lagi ke Raudhah. Mendingan saya iktikaf di masjid daripada iktikaf di jalan. Saya baca Al-Quran dapat berjus-jus. 10:30 saya balik lagi, saya pamitan dengan DKM. Begitu keluarkan mobil, ternyata hanya beberapa meter, masih juga buntut mobil itu
macet total. Kapan nyampenya kalau saya ikuti ini? Mendingan saya balik lagi ke Masjid Ar-Raudhah, saya iktikaf, saya baca Quran. Alhamdulillah sampai setengah 12 saya baca Al-Quran seorang diri di masjid itu. Lalu kemudian penjaga masjid keluar nemenin, kasihan barangkali Ustaz Sahdan sendirian. Ya temenin ngobrol, saya berbagi pengalaman. Karena saya dulu juga pernah tinggal di masjid sebagai imam tetap masjid di Klender Perumnas, Pak. Saya lamanya di Perumnas, di Klender. Saya imam tetap di situ sebagai marbot juga. Saya bagi pengalaman dengan teman itu, dia sebetulnya juga sebagai imam tetap Masjid Ar-Raudhah. Mungkin barangkali kena lihat muka saya pucat, dia tawarin makan. Pak Ustaz mau makan enggak? Dalam hati saya, ini yang saya tunggu-tunggu dari tadi. Lah saya belum berbuka, baru buka dengan air, ya, sampai setengah 12 belum makan malam. Alhamdulillah begitu selesai makan, saya langsung pamitan. Alhamdulillah lancar, tidak ada satupun mobil. Di jam 12 kurang 15 menit baru saya sampai rumah. Begitu masuk perumahan saya, bukannya airnya surut, nambah naik. Dapat kiriman. Subhanallah. Ini salah satu akibat istighfar, di mana orang-orang beriman di Ramadan ini beristighfar, maka kemudian Allah diturunkan selalu hujan, dan hujannya insya Allah hujan rahmat. Itu akibat pertama. Yang kedua yang akan didapatkan oleh orang yang banyak beristighfar, di ayat 12-nya Allah mengatakan wa yumditkum bi amwal. Allah akan berikan, memperbanyak harta. Jadi orang yang banyak istighfar, Pak, dikayakan oleh Allah. Amwal itu jamak dari malun. Malun itu arti harta. Amwal harta, banyak harta. Jadi kalau ingin lebih kaya dari sekarang Bapak Ibu, maka banyak istighfar. Yang kedua, ya, apa? Wabanin. Allah janjikan banyak anak. Bagi orang yang beristighfar akan dibanyakan anak oleh Allah. Percaya tidak? Mesti harus percaya. Dan ini buktinya. Alhamdulillah, anak saya baru 7. Itu akibat apa? Istighfar salah satunya. Oleh karena itu kalau ada jamaah muhajirin yang sudah lama menikah, belum juga punya keturunan, punya anak, coba banyakkan istighfar. Insya Allah. Ada marbot di depan masjid, masjid di depan rumah saya, berpuluh-puluh tahun menikah, belum punya anak. Saya sarankan banyakkan istighfar. Tidak lama kemudian istrinya hamil, punya anak. Itu akibat daripada banyak istighfar. Berikutnya wa yaj'al lakum anhar wa yaj'al lakum jannat. Allah akan berikan kepada orang yang banyak beristighfar jannat. Jannatun itu jamak muannas salim, jadi jannatun artinya taman-taman, surga-surga. Tidak hanya taman-taman dijanjikan oleh Allah, wa yaj'al lakum anhara. Allah juga janjikan kepada mereka yang banyak istighfar sungai-sungai. Anhar itu jamak dari nahrun, artinya sungai-sungai. Bapak Ibu, karena dibatasi oleh waktu, orang yang banyak beristighfar dijanjikan oleh Allah, pertama hujan, yang kedua banyak harta, ketiga banyak anak, keempat akan mendapatkan taman-taman, yang kelima akan mendapatkan sungai-sungai. Hujan, harta, anak, taman, sungai, lambangnya apa? Tandanya apa? Lambang kebahagiaan. Maka orang yang banyak beristighfar akan dijamin kebahagiaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa memanfaatkan momentum Ramadan ini dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang kita lakukan, sehingga kemudian kita menjadi orang-orang yang bertakwa yang bakalan akan kemudian mengisi surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.